I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya Triana Nurul Hayati, kelas 3B D4 Akuntansi. Di video akuntansi perbankan kali ini saya akan bahas tentang kartu bank, payment point, dan LC atau letter of credit. Simak terus ya videonya. Kita akan masuk dulu kepada operasional kartu bank. Apa itu kartu bank? Kartu bank atau bank card yaitu kartu transaksi yang memberikan kemampuan kepada nasabah bank untuk membayar barang dan jasa pada pedagang eceran dan memperoleh uang tunai dari kasir bank atau ATM. Kartu bank dapat berupa kartu kredit ataupun penarikan dana dan cek atau tabungan atau biasa disebut dengan kartu debit. Kartu bank juga bermanfaat sebagai alat pengenal ketika menguangkan atau mencairkan cek. Selanjutnya, kita masuk pada fungsi dan tujuan kartu bank. Yang pertama, sebagai alat pembayaran. Kartu bank digunakan untuk membayar barang dan jasa secara elektronik di berbagai tempat, seperti toko, restoran, dan online. Pemegang kartu dapat dengan mudah melakukan transaksi tanpa perlu uang tunai. Yang kedua ialah sebagai penarikan tunai. Pemegang kartu dapat menggunakan kartu bank mereka untuk menarik uang tunai dari mesin ATM. Ini memungkinkan akses cepat ke uang tunai kapan saja. Yang ketiga, sebagai transaksi perbankan. Kartu bank memungkinkan akses ke rekening bank pemegang kartu, sehingga mereka dapat melakukan berbagai transaksi perbankan, seperti cek saldo, transfer dana, dan membayar tagihan. Yang keempat ialah keamanan. Kartu bank dilengkapi dengan lapisan keamanan seperti PIN atau chip untuk melindungi dari akses yang tidak sah. Ini membantu menjaga keamanan dana pemegang kartu. Yang kelima ialah sebagai keamanan. Salah satu tujuan utama kartu bank adalah memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi keuangan. Pemegang kartu tidak perlu membawa uang tunai dan dapat membayar dengan cepat dan mudah. Yang keenam, akses keuangan. Kartu bank memberikan akses yang lebih mudah ke dana di rekening bank pemegang kartu. Ini sangat penting untuk mengelola keuangan pribadi dan bisnis. Yang ketujuh, manajemen keuangan. Kartu bank membantu pemegangnya dalam melacak dan mengelola keuangan mereka melalui laporan transaksi dan akses ke layanan perbankan online. Yang kedelapan ialah internasional. Beberapa kartu bank dapat digunakan untuk transaksi internasional, memudahkan perjalanan dan perdagangan lintas negara. Yang terakhir ialah bonus dan penghargaan. Beberapa kartu bank menawarkan bonus, penghargaan, atau cashback, seperti insentif untuk penggunaan kartu, yang dapat membantu pemegang kartu menghemat uang atau mendapatkan manfaat tambahan. Selanjutnya kita masuk kepada jenis-jenis kartu bank. Kartu bank terbagi menjadi 2 jenis, yaitu kartu debit dan juga kartu kredit. Kartu debit yakni terkait langsung dengan rekening bank pemegangnya. Mereka digunakan untuk membayar barang dan jasa serta menarik tunai dari rekening. Setiap transaksi debit mengurangkan dana langsung dari saldo rekening. Yang kedua yakni kartu kredit. Adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan atau untuk melakukan penarikan tunai, di mana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh penerbit kartu. Dan pemegang kartu berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran tersebut pada waktu yang disepakati, baik secara sekaligus atau secara angsuran. Jadi, dalam arti lain, kartu kredit adalah alat pembayaran non tunai yang dapat membantu Anda dalam menyelesaikan transaksi pembelanjaan kebutuhan. Namun, perlu diingat bahwa dengan menggunakan kartu kredit bukan berarti Anda dapat melakukan transaksi secara bebas.
Hal tersebut hanya akan dapat membuat tagihan kredit melonjak, sebab pada akhirnya pengguna kartu harus membayar total nominal belanja dalam waktu yang telah disetujui oleh kedua belah pihak, yakni pemegang kartu kredit dan juga pihak bank. Dan perlu diingat juga kalau kartu debit kita dapat tidak ada limit. Kita dapat menggunakannya sesuai dengan saldo rekening yang ada pada tabungan kita. Sementara pada kartu kredit kita memiliki limit. Sesuai dengan limitnya itu tergantung dengan kartu yang kita miliki. Selanjutnya kita masuk kepada mekanisme penggunaan kartu bank. Pada penggunaan kartu debit, mekanisme umum adalah digesek pada mesin edisi. Lalu, saldo yang terdapat di bank akan dipotong secara otomatis. Untuk keamanan penggunaan, biasanya bank meminta nasabah untuk memasukkan PIN ke mesin edisi saat melakukan transaksi. Pada penggunaan kartu kredit, mekanismenya berbeda dengan menggunakan kartu debit. Saat melakukan transaksi kartu kredit tidak memotong saldo Anda, melainkan pihak bank akan mencatatnya sebagai hutang. Hutang inilah yang akan kemudian wajib Anda bayarkan setiap bulannya. Selanjutnya kita masuk kepada materi payment point. Apa sih itu payment point? Payment point adalah sebuah lokasi fisik atau platform elektronik di mana seseorang dapat melakukan pembayaran untuk berbagai layanan dan tagihan. Ini adalah tempat atau sistem yang memungkinkan individu atau konsumen untuk membayar tagihan mereka. Contohnya seperti tagihan listrik, air, telepon, tagihan kartu kredit, dan lain sebagainya. Payment point biasanya disediakan oleh lembaga keuangan, toko, agen pembayaran, dan atau melalui platform online. Selanjutnya kita masuk kepada tujuan payment point. Yang pertama ialah kemudahan dan kepastian pembayaran. Payment point dirancang untuk membuat proses pembayaran lebih mudah dan nyaman bagi konsumen. Ini memungkinkan pembayaran yang lebih cepat dan efisien. Yang kedua ialah pelayanan pelanggan. Payment point sering menyediakan layanan pelanggan yang sering membantu konsumen dengan pertanyaan atau masalah pembayaran mereka. Ini dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, pembayaran tagihan. Tujuan utama payment point adalah memungkinkan konsumen membayar berbagai jenis tagihan seperti tagihan utilitas, listrik, gas, air, tagihan telekomunikasi, telepon internet, tagihan kartu kredit, dan banyak lagi. Yang keempat ialah pengumpulan dana. Bagi penyedia layanan atau perusahaan yang menerima pembayaran, payment point memungkinkan mereka untuk mengumpulkan dana dari pelanggan mereka dengan efisien. Yang kelima ialah pencegahan keterlambatan pembayaran. Payment point dapat membantu mencegah keterlambatan pembayaran dengan memberikan konsumen akses mudah untuk membayar tagihan dengan tepat waktu. Yang keenam ialah mendukung layanan keuangan. Payment point seringkali mendukung layanan perbankan dan keuangan tambahan, seperti penyetoran tunai, transfer dana, atau pembelian produk keuangan lainnya. Yang ketujuh ialah penghematan waktu dan biaya. Dengan menggunakan payment point, konsumen dapat menghemat waktu dan biaya yang terkait dengan perjalanan fisik ke lokasi pembayaran atau biaya pengiriman cek atau uang. Dan yang terakhir ialah pemberdayaan konsumen. Payment point memberdayakan konsumen dengan kontrol lebih besar atas pembayaran mereka, memungkinkan mereka untuk membayar tagihan dengan mudah sesuai dengan kebutuhan mereka. Selanjutnya kita akan masuk kepada LC atau Letter of Credit, sebuah cara pembayaran internasional yang memungkinkan eksportir menerima pembayaran tanpa menunggu berita dari luar negeri setelah barang dan berkas dokumen dikirim ke luar negeri kepada pemesan atau importir, dan akan memudahkan pihak-pihak yang berada di dalamnya. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis LC. Yang pertama ialah Revocable LC. Revocable Letter of Credit adalah LC yang bisa dibatalkan atau diubah secara sepihak sewaktu-waktu oleh bank penerbit tanpa ada konfirmasi kepada pihak importir. Yang kedua ialah Irrevocable LC. Kebalikannya dari Revocable LC, surat kredit irrevocable ini tidak bisa dibatalkan secara sepihak oleh pihak siapapun selama periode kontrak masih valid. Jika ada yang membatalkannya, maka akan terkena sanksi. Yang ketiga ialah Irrevocable and Confirmed LC. Irrevocable and Confirmed LC ialah
yang paling aman, khususnya bagi eksportir, karena pembayaran dijamin secara penuh oleh pihak penerbit, bank penerbit maupun bank penerus. Yang keempat ialah Clean LC. Clean Letter of Credit adalah pembayaran kredit ekspor-impor yang tidak perlu dilengkapi syarat-syarat ataupun dokumen lainnya. Yang kelima ialah Documentary LC. Kebalikan dari Clean LC, pembayaran kredit ekspor-impor ini harus dilengkapi oleh dokumen-dokumen lain yang dijelaskan pada dokumen syarat LC. Yang keenam, back-to-back LC. Dalam jenis LC ini, importir bukanlah pembeli asli, namun adalah perantara. Artinya, importir akan mendistribusikan barang yang dipesan ke pembeli sebenarnya. Yang ketujuh, revolving LC. Surat kredit revolving bisa digunakan secara berulang oleh pihak importir dan eksportir. Maksudnya, kedua belah pihak bisa memakai kembali LC yang sama untuk transaksi yang berbeda. Yang ke-8 ialah unrestricted LC. Pada jenis LC1 ini, pihak importir dan eksportir diberi kemudahan, yaitu mereka tidak dibatasi ketika melakukan negosiasi di bank manapun. Yang ke-9, side LC. Side letter of credit adalah pembayaran dan penerimaan dokumen langsung oleh pihak bank. Artinya, saat seluruh dokumen telah dicek dan dinyatakan valid, maka importir harus langsung melakukan pembayaran. Yang ke-10 ialah usance LC. Kebalikan dari side LC, usance letter of credit, ketika eksportir memberikan jangka waktu jatuh tempo kepada importir untuk melakukan pembayaran kredit. Yang ke-11, Red Clause LC. Red Clause LC adalah LC yang ditulis oleh bank menggunakan klausa khusus yang isinya terkait bank penerus. Diterbitkan klausa oleh bank penerbit untuk membayar DP kredit kepada eksportir. Yang ke-12 ialah Transferable LC. Jadi surat kredit satu ini adalah eksportir berhak meminta kepada bank untuk memberikan hak atas kredit seutuhnya atau sebagian kepada pihak ketiga. Yang 13 ialah Standby LC, yaitu eksportir atau pihak bank atas nama importir mengeluarkan sebuah jaminan khusus. Artinya, bila importir gagal untuk memenuhi pembayaran pinjamannya, bank terkait akan membayar kepada eksportir dengan memberikan satu lembar side draft dan surat pernyataan gagal bayar. Berikut merupakan dokumen LC atau Letter of Credit. Yang pertama, Bill of Lading. Yang kedua, Commercial Invoice atau faktur perdagangan. Yang ketiga, Packing List. Yang keempat, White Note. Yang kelima, Maintenance Man List. Yang keenam, Insurance Certificate. Yang ketujuh, Consular Invoice. 8, Brochure and Leaflet. Yang ke-9, Surveyor Report. Yang ke-10, Manufacturer Certificate. Yang ke-11, Certificate of Origin. Yang ke-12, Processing License. Yang terakhir ialah Instruction Manual. Akhirnya kita telah sampai kepada poin terakhir tentang LC atau Letter of Credit, yakni tentang mekanisme LC. Yang pertama, eksportir atau importir harus melaksanakan kesepakatan kegiatan transaksi dengan bukti pembuatan kontrak jual beli. Yang kedua, importir mengajukan LC ke bank. Kemudian bank tersebut akan menerbitkan LC yang diajukan. Yang ketiga, bank penerbit akan menyerahkan LC tersebut kepada bank penerus, dibarengi dengan dokumen-dokumen persyaratan. Yang keempat, bank penerus akan menyerahkan LC kepada eksportir. Yang kelima, lalu eksportir bisa mulai mengirimkan barang yang dipesan kepada importir dan diperoleh bukti pengiriman. Yang keenam, bukti pengiriman tersebut lalu diserahkan kembali ke bank penerus agar eksportir bisa menerima pembayarannya. Yang ketujuh, bank penerus akan membayarkan kepada eksportir apabila dokumen telah valid dan sesuai dengan syarat. Yang kedelapan, setelah pembayaran selesai, bank penerus menyerahkan bukti pembayaran kepada bank penerbit LC. Sehingga
Bank penerus akan menerima dana pengganti setelah tadi membayar ke eksportir. Yang ke-9, bank penerbit lalu memberitahu importir terkait bukti pembayaran LC atau letter of credit. Yang ke-10, tahap terakhir, importir membayar uang kepada bank penerbit sesuai dengan kesepakatan di surat kredit. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan tentang operasional kartu bank, payment point, dan LC atau letter of credit. Mohon maaf apabila ada kesalahan pada slide yang saya tampilkan ataupun dalam pengucapan. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video akuntansi perbankan lainnya. Dadah! Bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know